Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, teman-teman dan Ibu Umi. Jadi kami dari kelompok 6 akan coba mempresentasikan mengenai aplikasi remediasi lingkungan terhadap kontaminan yang ada di tanah. Dan terkhusus kami akan coba membahas melalui metode fitoremediasi. Berikut merupakan grup member kami, di mana ada Altovina Hawa 1307, ada Alvin Gemilang 1308, ada saya sendiri Kemal Ihwanu Taqwa 1335, ada Yusuf Ramadhani 1390, dan Mujahid Valentino 1343. Berikut merupakan outline ataupun bahasan yang akan coba kami paparkan pada presentasi kali ini, di mana yang pertama ada introduction, lalu dilanjutkan oleh remediasi dari heavy metal atau logam berat, lalu yang ketiga adalah remediasi dari petroleum ataupun minyak bumi, dan yang keempat adalah kesimpulan. Baik, selanjutnya adalah introduction. Ya, selanjutnya ini ada introduction atau pendahuluan, yaitu tanah dan remediasi. Tanah adalah bagian atas lapisan kerak bumi, dibentuk oleh partikel mineral, bahan organik, air, udara, dan organisme hidup. Fungsi alami dari tanah yaitu menyimpan, mendegradasi, atau melumpuhkan polutan. Kontaminasi tanah mengacu pada akumulasi logam berat dan senyawa terkait yang berasal dari sumber alam, atau fitogenesis, serta penurunan kualitas tanah. Oleh karena itu, terdapat beberapa studi menunjukkan alternatif teknologi untuk membersihkan kontaminan pada tanah dengan fitoremediasi. Next. Oke, selanjutnya remediation of heavy metal atau remediasi pada logam berat mengenai mekanisme dan studi kasusnya. Yang pertama, kita harus tahu sebenarnya logam berat itu apa. Nah, kebanyakan dari tanah memiliki kadar logam berat yang berbeda-beda sendiri. Namun ada beberapa logam berat seperti CD, Zn, Hg, dan Pb yang menandakan bahwa logam berat tersebut sudah menjadi pencemar. Nah, logam berat sendiri spesifikasinya bisa dikatakan sebagai logam berat apabila beratnya di atas 5 gram per cm². Lanjut. Untuk mekanismenya sendiri, dalam pendegradasian logam berat yang berada pada tanah dibantu oleh mikroorganisme agar dapat mengoptimalisasi pendegradasi logam berat melalui fitoekstraksi. Nah, di sini sendiri kita dapat ketahui kalau misalnya tumbuhan itu memiliki enzim-enzim seperti amino acid. Sedangkan kalau misalnya di mikroorganisme sendiri, mereka memiliki semacam tujuan khusus, yaitu untuk mendegradasi logam berat yang ada di dalam tanah. Apabila fitoekstraksi sendiri dibantu oleh mikroorganisme, maka pengoptimalisasian pendegradasian dari tanaman semakin meningkat. Nah, terus di sini kita bisa lihat ada tabel-tabel mengenai tanaman dan mikroba apa saja yang membantu untuk mendegradasi logam berat yang ada di tanah. Seperti contohnya Helianthus anus dengan mikroba Micrococcus sp MUI1 dan Klebsiella sp BAM1. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah remediation of petroleum ataupun remediasi pada kontaminan minyak bumi. Yang pertama adalah kita bahas mengenai minyak bumi itu sendiri, di mana minyak bumi itu merupakan sumber energi yang memiliki banyak manfaat dalam artian yang luas. Namun apabila minyak bumi ini tidak digunakan dengan sepantasnya, seperti kegunaannya, ataupun terbuang secara langsung kepada lingkungan, itu nantinya akan menjadi sebuah limbah yang berbahaya. Karena minyak bumi tergolong ke dalam limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, minyak bumi ini memiliki kandungan hidrokarbon, yang dimana hidrokarbon ini adalah memiliki sifat toksik ataupun bersifat racun bagi manusia dan organisme yang ada di sekitar kita. Nah, selain itu juga minyak bumi ini apabila sudah terkontaminan ke dalam tanah,
itu akan memiliki waktu degradasi yang lama, sehingga diperlukan bakteri yang benar-benar efektif untuk bisa mengurangi kontaminan minyak bumi yang ada pada tanah. Selanjutnya adalah mekanismenya, yang dimana mekanisme untuk meremediasi kontaminan minyak bumi pada tanah yaitu dengan fitoremediasi. Nah, fitoremediasi ini ialah sebuah sistem yang dimana tumbuhan nantinya akan coba berasosiasi dengan mikroorganisme, terutama bakteri, yang nantinya bakteri tersebut akan mengubah zat pencemar ataupun zat kontaminan hidrokarbon tadi itu menjadi kurang ataupun tidak berbahaya sama sekali. Nah, ada beberapa faktor yang juga cukup mempengaruhi dalam proses fitoremediasi terhadap kontaminan minyak bumi ini. Salah satunya adalah rizodeposisi, yang dimana rizodeposisi ini adalah faktor yang mendorong kehadiran mikroba ke rizosfer. Nah, jadi kualitas dari rizodeposisi ini sangatlah bergantung pada jenis tumbuhan yang digunakan. Karena mungkin dalam beberapa pengaplikasian pada kontaminan minyak bumi itu memiliki banyak karakteristik yang berbeda. Nah, kualitas rizodeposisi ini nantinya juga akan menentukan kira-kira jenis mikroba apa yang sesuai untuk mendegradasi minyak bumi tersebut. Apakah mikroba tersebut dapat berasosiasi dengan tumbuhan ataukah tidak. Ketika mampu berasosiasi dengan tumbuhan, maka proses remediasi dapat dikatakan efektif. Namun apabila tidak, itu mungkin bisa mencari alternatif lain menggunakan tumbuhan yang lainnya sebagai alternatif remediasi tanah terhadap kontaminan minyak bumi. Baik, untuk selanjutnya yaitu ini hasil studi result dari salah satu jurnal yang kami temukan, di mana ada perbedaan dari hasil yang dilakukan setelah penanaman dari 4 jenis rumput yang ditanam. Kita lihat di sini parameter yang digunakan pada studi kasus ini yaitu pertumbuhan vegetatif tanaman rumput dan analisis kadar TPH pada tanah yang telah ditanami rumput-rumputan selama 4 sampai hingga 12 bulan. Lihat di sini setelah kondisi tanah sebelum dan setelah 4 bulan tanam, di mana kita bisa lihat dari warnanya sendiri itu ada perubahan dan perbedaan. Dan kita bisa lihat di sini ada data pengukuran dari penurunan TPH. Pada awalnya itu 3, sekian hingga setelah 12 bulan itu menjadi 2, sekian dengan penurunan persen TPH hingga 38%. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa jika semakin lama fitoremediasi ini dilakukan, maka kemungkinan efektivitasnya akan semakin tinggi juga. Bisa di next. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan yang menjelaskan tentang poin dari studi kasus yang kita review. Jadi kesimpulannya yaitu fitoremediasi dengan bantuan mikroba dapat mengurangi konsentrasi logam berat yang mencemari tanah. Proses oksidasi reduksi dan pertumbuhan stimulan hormon tanaman dapat digunakan mikroba untuk membantu dalam proses fitoremediasi. Sifat fisik dan kimia pada polutan serta karakteristik tanaman harus dipertimbangkan untuk keberhasilan proses fitoremediasi. Poin yang kedua yaitu setelah 12 bulan 4 tanaman rumput dapat berperan dalam proses remediasi tanah secemar minyak bumi yang mengandung total petroleum hidrokarbon rata-rata yaitu 3,42%. Penurunan TPH tertinggi diperoleh dari tanah yang ditanami rumput Paspalum notatum yaitu 38,81%. Kemudian rumput Eleusine indica dengan penurunan itu 38,69%. Selanjutnya itu ada rumput Setaria splendida yang menurunkan 36,34% dan rumput Stenotaprum secundatum yang menurunkan TPH yaitu 29,32%. Selanjutnya. Baik, berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam studi kasus di presentasi kali ini.
Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.